Bab 646, Konfrontasi di Pulau Batu. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Sehari berlalu. Sementara itu, banyak hal telah terjadi di Pulau Batu selama penyerangan terhadap pangkalan tentara Dataran Hitam oleh pasukan keluarga Collins. Dalam jam-jam yang telah berlalu sejak awal serangan itu, keluarga Allen dan sekutu mereka telah menyerang keluarga Nash dalam upaya untuk menghentikan operasi Allen dan kekuatan di belakang pangkalan itu sekaligus. Oleh karena itu, pertempuran besar pun terjadi di Pulau Batu, di ibu kota negara bagian ini, dan beberapa kota lainnya. Dan dalam pertempuran tersebut, keluarga Allen dan sekutu eksternal dan internal mereka telah menunjukkan kekuatan yang besar, melenyapkan banyak anggota organisasi musuh mereka. Hal seperti itu sangat mengejutkan hingga hampir 20% Raja Spiritual Pulau Batu tewas dalam konfrontasi besar ini, dan lebih dari separuhnya mewakili sekutu Allen. Namun, meskipun aliansi Allen telah kalah dalam konfrontasi besar ini, perang belum berakhir. Selama kejadian ini, selama 2 jam pertama, aliansi yang dibentuk oleh keluarga Allen telah memberikan banyak tekanan pada pihak Allen, sehingga pertarungan seperti itu sepertinya hanya terjadi sepihak. Namun, setelah 2 jam konfrontasi, tiba-tiba, semua raja spiritual dari wilayah tanah pertanian telah meninggalkan kelompok House Allen. Karena itu, alih-alih dibantai, kelompok sekutu keluarga Nash malah bertahan dan bertahan, bahkan menghabisi banyak pasukan keluarga Allen. Namun di akhir pertarungan, pihak Allen jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Meskipun mereka berhasil mengusir musuh, mereka kalah. Sial, sial, sial. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kelompok yang dikirim oleh keluarga Collins benar-benar dimusnahkan? Duncan Allen bertanya dengan nada gelisah sambil menggunakan salah satu tangannya untuk menekan luka di dada kanannya. Setelah mereka mundur dari medan perang, para pemimpin organisasi ini telah mengetahui mengapa sekutu mereka yang berharga melarikan diri di tengah pertempuran. Serangan terhadap pangkalan itu telah gagal, dan kelompok itu, yang memiliki 10 raja spiritual, dipimpin oleh seseorang dengan level 55, seorang ahli yang dihormati di wilayah ini, telah dimusnahkan oleh musuh di pangkalan itu. Keluarga bangsawan lahan pertanian telah ditugaskan untuk menjaga lokasi itu, dan anggota organisasi yang datang ke Pulau Batu untuk membantu keluarga Allen adalah orang pertama yang mengetahuinya. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa kekuatan organisasi di balik pangkalan itu jauh lebih menarik daripada yang mereka kira, Raja Spiritual Lahan Pertanian tidak ragu-ragu untuk meninggalkan perahu keluarga Allen. Organisasi di balik pangkalan itu dapat mengirim seseorang sekuat Raja Spiritual pada akhir tahap ke-6 kultivasi untuk mengawasi tempat yang sangat terpencil dan miskin energi spiritual. Apa maksudnya ini? Orang-orang yang datang dari farmland ini tidak yakin. Tetap saja, mereka hanya membayangkan bahwa organisasi semacam itu mungkin memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan semua keluarga di wilayah pertanian Kerajaan Cromwell. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menjauh dari konfrontasi antara keluarga Allen dan House Nash. Namun meskipun orang-orang tersebut telah mengetahui hal ini sebelum para pemimpin keluarga Allen, organisasi ini tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan informasi yang sama. Hal seperti itu membutuhkan waktu lebih lama untuk terjadi karena kehadiran mereka di benua tengah telah sangat berkurang dalam beberapa tahun terakhir akibat perang melawan keluarga Nash. Jadi, dengan semakin sedikitnya orang yang menonton dan menyebarkan informasi ini, Duncan baru mengetahuinya saat ini. Sebelumnya, dia sangat marah karena sekutunya meninggalkannya di tengah konfrontasi, sesuatu yang mengakibatkan banyak kerugian bagi keluarganya. Namun tidak dapat disangkal bahwa ada kegembiraan dalam diri pria ini, karena keluarga Allen berhasil memberikan pukulan telak kepada lawan mereka. Itu karena meskipun sekutu yang berasal dari kerajaan Cromwell telah pergi, keluarga Allen telah memenangkan kemenangan minimum untuk mulai menekan keluarga Nash sendiri. Tapi sementara Duncan Allen berharap untuk menyelesaikan perang ini lebih cepat, berita ini datang kepadanya, menyebabkan pria ini hampir kehilangan kesadaran karena keterkejutannya. Bagaimanapun, setelah mendengar pertanyaan sang patriark, Rolf, tetua tertinggi, yang telah kehilangan tangannya pada konfrontasi sebelumnya, wajahnya tampak suram. Sepertinya kita telah salah dalam strategi kita. Kekuatan di balik tempat itu terlalu kuat untuk kita lawan. Dia berkata dengan jijik, merasakan rasa terhina yang luar biasa. Sebelumnya mereka tidak mau lagi mengambil risiko melawan kekuatan basis itu karena takut akan apa yang mungkin terjadi. Lagi pula, jika mereka terus-menerus menimbulkan masalah,
pihak lain mungkin memutuskan untuk bergerak menuju Pulau Batu dan menangani mereka untuk selamanya. Namun mereka memiliki harapan bahwa keluarga bangsawan besar, seperti kasus House Collins, organisasi terkuat ketiga di Kingdom of the Waves, dapat menghancurkan tempat itu setidaknya untuk sementara. Dengan melakukan hal tersebut, mereka berharap dapat melenyapkan keluarga Nash, menyelesaikan perang yang melibatkan mereka, dan, siapa tahu, mungkin mengambil posisi sebagai keluarga Ellen. Organisasi di belakang pangkalan itu dapat mendukung Ellen Nash, tetapi jika wanita ini dan seluruh keluarganya menghilang, apakah pihak lain akan membalas dendam? Hal seperti itu tidak biasa terjadi di dunia spiritual kecuali ada semacam perasaan mendalam dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Jika tidak, sekutu hanya akan bertarung demi pihak lain jika ada kontrak jiwa. Dengan kata lain, jika orang-orang penting yang bersekutu masih hidup. Kalau tidak ada gunanya bertarung dan kehilangan sebagian kekuatan hanya untuk membalas dendam pada sekutu yang sudah mati. Oleh karena itu, para pemimpin keluarga Allen berharap dapat menyelesaikan semua masalah tersebut berdasarkan akal sehat tersebut. Namun sayangnya bagi mereka, ketika mereka menghancurkan aliansi keluarga Nash, segalanya telah berubah bagi mereka. Apa yang akan kita lakukan mulai sekarang? Tetua lain dari keluarga Allen yang bersama mereka berdua menanyakan hal ini dengan nada lelah. Tetua tertinggi kemudian menyarankan, saya pikir kita harus menjauh dari pangkalan angkatan laut itu, dan kita harus mencoba mengambil kesempatan untuk terus melemahkan keluarga Nash. Kerusakan telah terjadi, dan tidak ada gunanya menyerah. Kalau begitu, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengambil keuntungan dari kerusakan yang telah kita timbulkan terhadap aliansi Nash. Setelah mendengar itu, Patriark Duncan dengan cepat menyetujuinya. Memang benar, jika kita menahan diri, kita akan dibunuh dengan mudah oleh musuh kita. Tapi itu tidak ada di profil kami. Jika kami harus binasa, kami akan melakukannya dengan berdiri sendiri, melawan musuh kami. Dan karena kita mungkin akan pergi ke dunia bawah, setidaknya kita bisa membawa para bajingan keluarga Nash itu bersama kita. Dia berkata dengan marah ketika dia merasakan kepalanya terbakar karena kebenciannya terhadap organisasi di belakang pangkalan itu. Duncan, seorang kultivator level 58 yang kuat, tidak pernah dipermalukan berkali-kali berturut-turut karena organisasi yang sama. Karena itu, dia terbakar kebencian. Dia tidak akan meninggalkan tempatnya untuk membuat kekacauan di markas itu saat ini karena sedikit rasionalitas yang dia miliki saat ini sudah cukup untuk mencegahnya melakukan hal itu. Sengsara, kamu melakukannya dengan baik kali ini, tapi aku akan menjatuhkan pelacur kecil itu dan keluarganya. Sementara itu, Elena dan Ellen berada di perkebunan keluarga Nash di Old Stone, saling mengucapkan selamat tinggal. Keduanya telah berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Meski begitu, keduanya hanya mengalami luka ringan, meski pihak mereka kalah dalam konfrontasi itu. Namun, meskipun aliansi Ellen mengalami pukulan telak, teman mudanya Elena harus kembali ke Dataran Hitam. Dan meskipun dia membutuhkan bantuan Letnan Tentara Dataran Hitam ini, hal yang sama juga berlaku untuk pasukan Minos. Akibatnya, Elena tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Yah, sayang sekali Paman Richard kehilangan lengannya dalam pertempuran itu. Tapi selama kamu bertahan 1 tahun lagi, aku yakin Minos akan mampu menyelesaikan perang ini. Elena berkata dengan suara rendah sambil memeluk Ellen. Katakan padanya bahwa Minos mungkin bisa membantunya di masa depan untuk mendapatkan kembali lengan itu. Dia berkata dengan samar, Anda pikir begitu? Percayalah, suatu saat Dilian akan menjadi dokter kelas 3. Kalau itu terjadi, dia mungkin bisa meregenerasi bagian tubuh pasiennya yang hilang. Kuharap begitu. Setelah mengatakan itu, keduanya berpisah dan saling memandang sejenak. Elena lalu berkata, baiklah, sampai jumpa beberapa bulan lagi. Sampai jumpa. Beberapa hari kemudian, di markas Black Plain Army, ada sebuah ruangan besar di salah satu gedung di sektor administrasi tempat banyak barang disimpan. Namun, tidak seperti apa yang ditemukan oleh prajurit manapun yang melewati aula hadiah. Di tempat lain ini, semua barangnya cacat dan oleh karena itu tidak cocok untuk didistribusikan atau dijual di antara anggota organisasi ini. Ada 2 jenis artefak yang tersedia untuk prajurit di ketentaraan. Salah satunya adalah senjata sederhana yang dapat digunakan dalam pelatihan atau oleh prajurit berpangkat lebih rendah. Barang-barang ini dipinjamkan kepada tentara.
Jenis lainnya adalah artefak yang dijual kepada prajurit melalui poin prestasi di aula hadiah organisasi. Namun, akan selalu tiba saatnya memperbaiki salah satu barang yang dipinjamkan atau dijual ini tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, senjata dan segala macam artefak akan kehilangan kegunaannya dan berakhir di tempat seperti yang dimaksud. Namun selain senjata para prajurit yang kondisinya buruk, ada juga barang-barang yang dikumpulkan dari seluruh kota kering di ruangan itu. Faktanya, setelah berbulan-bulan menemukan kegunaan kemampuan bawaan Alina, pasukan Minos terus-menerus membeli artefak rusak, terutama yang diproduksi oleh Pandai Besi, yang dapat didaur ulang. Dengan skema seperti itu, warga setempat dapat menjual senjata mereka yang rusak, yang biaya perbaikannya terlalu mahal, dan menerima kristal yang dapat membantu mereka membeli atau menyewa barang baru. Di sisi lain, senjata, perisai, barang-barang yang diproduksi oleh Pandai Besi akan dikirim ke sini dan menunggu saat Alina akan menghancurkannya. Hal seperti itu tidak terjadi secara instan karena terdapat item dengan peringkat yang berbeda dan permintaan yang lebih tinggi untuk item dengan kualitas lebih tinggi. Akibatnya, Alina biasanya akan menggunakan kemampuan bawaannya terlebih dahulu pada item berperingkat lebih tinggi sesuai kemampuannya, meninggalkan yang lain untuk kedua kalinya. Dan saat ini, benda-benda yang dapat dihancurkan oleh sersan ini adalah benda-benda yang berklasifikasi kelas 1 tingkat tinggi. Oleh karena itu, artefak yang berada di bawah peringkat ini, sebagian besar item di lokasi tersebut, dan artefak dengan level lebih tinggi, minoritas, harus disingkirkan sampai dia memiliki waktu atau kondisi untuk menghancurkannya. Tapi kadang-kadang, dia akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan siswa kelas 1 berlevel tinggi dan mulai mengerjakan yang berperingkat lebih rendah. Lagi pula, prajurit yang lebih lemah juga membutuhkan barang-barang berkualitas untuk berlatih dan melakukan layanan lainnya. Dan cepat atau lambat, dia akan menjadi lebih kuat dan akhirnya mampu menangani item kelas 2 itu, yang saat ini, dia tidak dapat mengerjakannya. Bagaimanapun, setiap kali dia menghancurkan barang-barang itu, tentara akan mendapatkan sumber daya untuk mengembangkan artefak baru, yang bisa menjadi salah satu pengungkit di atas barang daur ulang. Jadi, sektor yang dijalankan oleh Pandai Besi tentara terus beroperasi, tanpa kekurangan sumber daya, menghasilkan senjata dan barang pertahanan dalam jumlah yang layak setiap minggunya. Dan karena itu, kualitas barang yang dijual di Rewards Hall telah meningkat sejak kedatangan wanita muda ini. Sementara aula hadiah tentara memiliki antrean di luar pintu, Alina berjalan menuju tempat kerjanya, di sebelah sektor yang dijalankan oleh Pandai Besi tentara. Dia jelas tidak bekerja di ruang penyimpanan itu. Lagi pula, tempat itu sudah mempunyai tujuannya. Selain itu, karena fungsinya berhubungan langsung dengan seni Pandai Besi, dia tidak punya alasan untuk bekerja di tempat lain. Oleh karena itu, dia sekali lagi tiba di tempat kerjanya, dekat dengan lokasi sumber daya sektor tersebut. Sersan Alina, saya khawatir Anda harus bekerja keras dalam beberapa minggu mendatang, haha. Jadi, salah satu pandai besi di tempat itu berkata, tepat setelah melihat wanita itu memasuki area itu. Orang seperti itu adalah pandai besi tingkat tinggi kelas 1, yang biasanya membantu Sersan Alina dalam aktivitasnya di sini. Dia sudah melakukan pelayanan luar biasa dalam menghancurkan artefak. Jadi, orang lain mengirim barang-barang untuk dihancurkan, membersihkan area tersebut, menyimpan sumber daya daur ulang, Dan karena tidak ada orang yang lebih mengenali sumber daya yang digunakan dalam menempa selain pandai besi, orang-orang yang membantunya justru adalah para prajurit yang telah memutuskan untuk mengikuti spesialisasi ini. Pokoknya, mendengar nada bercanda prajurit itu, Alina mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada yang berubah? Ya, ada dua hal yang berubah. Dia kemudian mulai menjelaskan. Pertama, karena yayasanmu sudah terkonsolidasi, tentara telah mengubah orang-orang yang akan bekerja bersamamu mulai sekarang. Dia kemudian menunjuk ke seorang pandai besi tua kelas 2 tingkat rendah. Lihat itu, sekarang dia akan menjadi pemimpin divisimu, yang akan bekerja bersamamu saat kamu menghancurkan item kelas 1 tingkat tinggi. Mendengar hal tersebut, Alina segera melihat ke arah pandai besi itu dan memahami apa yang sedang terjadi. Yah, wajar jika seseorang yang lebih terampil berpartisipasi dalam proses tersebut. Lagi pula, menangani material yang lebih baik membutuhkan pengetahuan dan kekuatan yang lebih tinggi. Dan apa hal kedua, kenapa kamu bilang aku harus bekerja keras dalam beberapa hari ke depan?
Yang kedua itu yang utama, hehehe. Barang-barang yang dikumpulkan di sekitar pangkalan Angkatan Laut baru saja tiba di markas besar, dan barang-barang yang berklasifikasi kelas 1 tingkat tinggi, telah dikirim ke sini. Dan ditambah dengan barang-barang yang sudah ada di gudang kami, lebih dari 6.000 barang di level itu tersedia untukmu. Dia berkata sambil tersenyum sambil menepuk bahunya. Bekerja keras, tentara mengandalkanmu. 6.000. Dia mengulanginya dengan suara rendah saat dia memahami situasinya. Itu benar-benar akan memberiku banyak pekerjaan untuk waktu yang cukup lama, tapi aku harus menghadapinya sesegera mungkin, karena hanya dengan begitu aku bisa membantu tentara menjadi lebih kuat. Betapa menakjubkannya jika semua sersan tempur kita bisa menggunakan item tingkat rendah tingkat 2. Saat dia memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan tugas seperti itu, dia bertanya-tanya, sudah bersemangat tentang masa depan. Setiap kali dia menghancurkan suatu benda pada batas kekuatannya, Alina perlu menggunakan sejumlah besar energinya. Akibatnya, tidak mudah baginya untuk menangani begitu banyak barang dalam waktu singkat. Namun terlepas dari kesulitan yang akan dihadapinya, wanita ini tidak terlalu terganggu dengan kenyataan bahwa dia harus menghadapi lebih banyak pekerjaan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Itu karena dia sangat berterima kasih kepada tentara. Organisasi ini memungkinkannya mencapai level 40 dengan begitu cepat dan membantunya meningkatkan kualitas hidup keluarganya. Di sisi lain, dia adalah penduduk asli Kota Kering, salah satu orang yang telah melihat semua transformasi tempat ini sejak kedatangan Minos. Seiring dengan latar belakang ini, peluang tersebut membuatnya menjadi orang yang lebih berkomitmen terhadap kota ini dan tentara setempat. Jadi, dia benar-benar tidak sabar untuk membantu tentara mendapatkan sumber daya tersebut, yang saat ini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Dan dengan campuran perasaan positif dalam dirinya, tidak lama kemudian Alina mengesampingkan asumsi tersebut dan menuju ke tujuannya. Sersan Alina, selamat pagi. Nama saya Magnus, dan mulai hari ini kita akan bekerja sama. Selamat pagi, Sersan Magnus. Dan tak lama kemudian, dia dan pandai besi itu memulai disintegrasi pertama hari itu. Saat Alina berjuang untuk membantu pasukan muda Stuart mendapatkan lebih banyak sumber daya, pemuda ini berada di kediamannya bersama kedua pacarnya. Ketiganya sudah sarapan tradisional dan, saat ini, mereka sedang menuju tujuan masing-masing. Minos hendak berangkat ke kantornya sementara kedua wanita itu menuju markas tentara setempat. Saat mereka berpisah, tidak butuh waktu lama bagi kedua wanita itu untuk mulai berbincang saat mereka berjalan melewati jalanan yang sudah sibuk di bagian tengah Kota Kering ini. Ruth, apakah ibuku berbicara denganmu? Abi bertanya dengan suara pelan, tanpa melihat wajah wanita itu, merasa sedikit malu. Wanita berambut hitam itu mengangguk setuju setelah mendengar hal seperti itu sementara sedikit kemerahan menyebar di wajah cantiknya. Dia meneleponku untuk berbicara kemarin sore. Setelah mendengar jawaban singkat Ruth, Abi segera ditanya. Jadi, dia memberitahuku bahwa dia sudah berbicara denganmu tentang Minos dan ingin membicarakan hal yang sama kepadaku. Dia bilang kita harus bertindak bersama untuk membatasi sisi main-main Minos. Ruth berkata ketika dia ingat bahwa Nicole telah menasihatinya tentang beberapa masalah kemarin. Nicole khawatir tentang masa depan putrinya. Oleh karena itu, dia tidak ingin Abi harus membagi perhatian Minos dengan lebih banyak wanita selain Ruth, yang sudah menjalin hubungan lebih dalam dengan Stuart muda. Untuk membantu putrinya, dia mengajari Abi beberapa trik, hal-hal yang dapat menarik perhatian Stuart muda, dan cara-cara untuk membuatnya kurang tertarik pada wanita lain. Dan karena Ruth sangat penting dalam membuat hal ini berhasil, Nicole pun membicarakan hal yang sama dengan wanita berambut hitam ini. Apa pendapatmu tentang itu? Ruth lalu menggaruk alisnya dan berkata dengan percaya diri. Yah, aku tidak tahu apakah metode ibumu sebaik yang dia katakan, tapi dia tidak salah jika ingin membantu kita dalam hal ini. Minos selalu bebas dalam hubungannya, dan sekarang dengan begitu banyak wanita menarik di kota ini, dia bersenang-senang dengan semakin banyak wanita. Dia kemudian berhenti sejenak dan berkata, aku tidak keberatan dia hanya bersenang-senang dengan wanita-wanita ini, tapi berapa lama lagi sebelum dia memutuskan ingin punya pacar ketiga? Jika kita tidak melakukan apapun, kita mungkin harus membagi dia di tempat tidur kita dengan lebih banyak orang. Itu yang kupikirkan. Tapi apa yang akan kita lakukan? Abi bertanya dengan ragu. Mungkin kita harus memberikan apa yang dia inginkan.
Sejak saat itu, keduanya terus membicarakan topik intim keduanya hingga akhirnya mereka sampai di markas tentara. Itu adalah percakapan penting bagi keduanya karena mereka berdua mencintai Stuart muda. Mereka mampu mengizinkan Minos berhubungan seks dengan wanita lain atau bahkan menambahkan orang lain ke haremnya karena jika dia bahagia, mereka juga akan bahagia. Namun mereka juga memiliki keegoisan tersendiri dan tidak ingin membagi perhatiannya kepada lebih banyak orang. Dan satu hal tidak bertentangan dengan yang lain. Mereka berdua dapat menerima orang lain ke dalam hubungan tersebut, namun keduanya tidak akan memfasilitasi penambahan baru. Jadi, mereka berdua siap untuk mengambil lebih banyak waktu luang pemuda ini, memuaskan hasrat duniawinya dan membuatnya sibuk. Dan mereka mengobrol tentang hal itu hingga keduanya berangkat menuju tanggung jawab masing-masing. Ah, Minos, apa yang tidak ingin aku lakukan untukmu? Abi berpikir dalam hati sambil memikirkan hal-hal yang telah dia atur dengan Ruth. Dia tidak akan percaya bahwa dia pernah menyetujui hal seperti itu di masa lalu, terutama setelah pertemuan menegangkan yang dia dan Ruth alami segera setelah wanita ini tiba di kota kering. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Beberapa saat setelah kedua pacar Stuart muda mencapai markas, penguasa ini sekarang berada di salah satu pintu keluar kota kering. Minos ada di sana bersama 9 dari 10 ular berbulu yang pernah datang ke kota kering sebelumnya. Satu-satunya yang tidak ada di sana adalah orang yang telah pergi bersama kelompok Li sebelumnya, melakukan perjalanan ke kerajaan salju. Bagaimanapun, setelah beberapa percakapan antara dia dan dua ular yang bertanggung jawab atas kelompok ini, mereka telah mencapai kesepakatan yang kemungkinan besar akan diterima oleh para tetua suku mereka yang lain. Perjanjian ini menyangkut hubungan dataran hitam dengan suku ular berbulu yang dipimpin oleh Virtus dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam jangka panjang, suku itu akan menjadi bagian dari wilayah pemuda itu dan akan memiliki semua hak yang dimiliki oleh keluarga bangsawan bawahan manapun di negara bagian raja mereka. Mereka mempunyai hak untuk mengatur tanah tempat mereka berada. Mereka akan mendapat perlindungan terhadap kekuatan luar, hak untuk mengakses wilayah lain di negara bagian tersebut dengan harga yang lebih rendah, dan berbagai keuntungan lain yang khas dari kekuatan asli suatu negara. Dalam jangka menengah, suku ini akan berperan sebagai sekutu dataran hitam. Ia akan menjadi pendukung negara Stuart muda di dunia binatang, melakukan iklan dan membantu pemuda ini mendapatkan warga negara yang berbeda untuk negaranya. Selain itu tentunya mereka akan membantu menjaga ketertiban dan melawan pasukan musuh yang melewati wilayah lembah banjir. Sedangkan untuk jangka pendek, sejauh ini hal ini merupakan hal yang paling penting bagi dataran hitam dalam perjanjian ini. Ditetapkan bahwa suku seperti itu akan mengirim beberapa kelompok ke kota kering dan berpartisipasi dalam konflik apapun yang terjadi di masa depan. Mereka akan mengirimkan beberapa ular berbulu muda, seperti 4 individu yang akan tinggal di sini sekarang, untuk membantu pengembangan kota. Tapi akan ada individu yang lebih kuat yang datang ke sini juga, makhluk yang bisa bertarung ketika saatnya tiba. Namun jumlah mereka tidak terlalu banyak. Jumlah itu tidak akan mencapai 400 orang, bahkan mengingat mereka yang lebih lemah. Bagaimanapun, tindakan jangka pendek ini tidak hanya bermanfaat bagi pasukan Minos. Bagaimanapun, memiliki peluang untuk berintegrasi ke dalam pembangunan lokal bukanlah peluang kecil. Sebaliknya, itu akan sempurna untuk ular yang datang ke sini pertama kali. Dan, tentu saja, ini juga merupakan cara bagi mereka untuk meletakkan dasar hubungan yang akan mereka jalin di masa depan dengan dataran hitam. Namun demikian, saat Minos berdiri di tempat itu, dengan punggung menghadap gerbang utara tembok setempat, 4 ular kecil berdiri berdampingan dengannya. Sebaliknya, 5 orang lainnya menghadapnya, menciptakan banyak keteduhan di lokasi tersebut. Baiklah, Minos muda, itu saja. Kami akan berbicara dengan Virtus, dan Anda akan segera mendapatkan kontak kami. Kata Lex saat lidahnya yang besar bergoyang-goyang di mulutnya, dan sisiknya bersinar dengan sinar cahaya yang menerpanya. Tapi hati-hati, sebentar lagi wilayah ini akan menjadi, katakanlah, jauh lebih aktif. Minos memperingatkan mereka, mengingat bahwa wilayahnya sedang mengalami momen yang menentukan. Pastikan, kami tidak akan melupakan detail itu. Setelah itu, Gaia melihat ke arah keempat junior dari sukunya dan berkata, "Kalian berempat, kami telah menyiapkan tempat minimal yang cocok untuk kalian tinggali di sini, di kota muda Minos. Kalau begitu,
Aku tidak ingin mendengar kamu malas bekerja. Bantu pasukan lokal sebanyak mungkin, dan ketika Anda punya waktu luang, kerjakan reservasi lokal agar lebih banyak saudara suku Anda bisa datang ke sini di masa depan. Apakah Anda mengerti saya? Dia bertanya dengan cepat. Ya, Penatua. Keempat ular itu secara bersamaan berkata sambil menggunakan bahasa binatang mereka untuk berkomunikasi. Baiklah, kamu bisa kembali sekarang. Setelah itu dikatakan, keempat ular muda itu pergi menuju bagian dalam kubah itu, meninggalkan Minos dan ular lainnya. Baiklah, Minos muda, itu saja untuk saat ini. Saya harap Anda tidak mengalami banyak masalah untuk saat ini, tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda di masa depan. Lek berkomentar sambil mengucapkan selamat tinggal pada Stuart muda. Terima kasih. Aku berharap bisa segera bertemu denganmu lagi. Setelah itu, tidak butuh waktu lama bagi kelima ular berbulu itu untuk meninggalkan tempat di samping pintu keluar utara tembok setempat dan menuju ke lembah banjir. Adapun Minos, dia juga punya urusan yang harus diurus, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke mansion itu, dari mana dia segera berteleportasi ke kerajaan tata ruang. Saatnya menggunakan musikku pada prajurit-prajurit itu, dia berpikir dalam hati sambil berjalan menuju tujuannya. Setelah itu, saya akan melanjutkan melukis karya seni itu. 2 minggu berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, sekelompok besar tentara dari tentara dataran hitam berada di sekitar kubah lokal, berkamuflase di medan, bersembunyi di beberapa tempat yang memungkinkan untuk melakukannya. Ada lebih dari 500 tentara di sana, semuanya di atas level 44, individu yang dipimpin dalam misi ini oleh pemimpin tentara sendiri, Minos. Kelompok ini sedang menjalankan misi khusus yang diluncurkan oleh kantor pusat seminggu yang lalu ketika surat dari keluarga Yil telah tiba di kota kering. Keluarga Yil masih yakin bahwa mereka mengendalikan kota kering dan dataran hitam. Oleh karena itu, organisasi mulia ini selalu mencoba berkomunikasi dengan Beatrice, raja spiritual yang memimpin konfrontasi melawan salah satu kelompok keluarga Silva. Mereka mengira dia mengendalikan wilayah ini, dan karena tindakannya telah mengakibatkan kerugian besar bagi keluarga, mau tak mau mereka memberitahu dia tentang kabar terbaru ini. Lagi pula, kesalahannya tidak disengaja dan bahkan mungkin memberi mereka lebih banyak waktu untuk bertindak. Namun, di sisi lain, dia adalah anggota inti organisasi tersebut dan perlu mewaspadai keputusan para pemimpin DPR Yil. Oleh karena itu, kadang-kadang, pemberitahuan akan datang mengenai masalah eksternal yang sangat penting ini dan juga beberapa pertanyaan. Misalnya, beberapa tetua keluarga Yil tidak senang dengan penundaan kota ini untuk menghasilkan keuntungan bagi mereka. Tempat ini seharusnya menjadi peluang besar mereka, namun sejauh ini, belum ada satupun kristal yang sampai ke markas organisasi ini. Itu aneh dan menjengkelkan, namun untungnya, mereka telah memahami dari surat Beatrice tentang masalah yang menghalangi kristal tersebut meninggalkan kota ini. Hal ini karena, meskipun terdapat peluang, kota kering, menderita, karena kekurangan sumber daya internal, sesuatu yang perlu diselesaikan sebelum eksplorasi dapat dilakukan. Hal itu, menurut Beatrice, disebabkan oleh seorang penguasa yang berusaha menghancurkan harta bendanya sendiri saat berusaha melarikan diri dari pengepungan mereka. Dan karena hal ini, keluarga tersebut harus menunggu beberapa saat hingga panen baru dapat dilakukan. Dan meskipun tidak puas, para pemimpin House Yil memutuskan untuk menunggu lebih lama mengenai masalah ini sebelum mencoba pendekatan baru. Namun, masalah lain telah mengingatkan pasukan Minos dan menyebabkan misi ini dilakukan hari ini. Permasalahannya kali ini bukanlah upaya memperkuat keamanan kota kering atau mempertanyakan kelangsungan bisnis di kota ini. Masalahnya adalah keluarga Silva. Setelah dimasukkan dalam daftar hitam oleh organisasi semacam itu, para pemimpin House Yil berjuang untuk menemukan solusi yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Setelah banyak berbicara dan mempertimbangkan pro dan kontra, para pemimpin keluarga ini telah memutuskan bahwa yang terbaik adalah mereka semua datang ke dataran hitam secara permanen. Dengan melakukan hal ini, mereka dapat mengembangkan tempat ini dengan menggunakan anggota keluarga mereka, dan mereka dapat memanfaatkan peluang lokal lebih cepat dengan datang langsung ke sini. Belum lagi akan lebih mudah untuk melindungi satu tempat saja, dan tempat itu adalah dataran hitam. Tempat yang tidak menarik ini bisa membuat tindakan musuh keluarga bangsawan ini semakin sulit. Lagi pula, sejauh yang mereka tahu,
keluarga Silva mungkin tidak mengetahui peluang di kota kering ini. Jadi, mereka mungkin memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup di sini. Dan itu benar-benar masuk akal jika Anda melihat situasi dari sudut pandang para pemimpin keluarga Yil. Mereka akan tinggal di tempat yang sudah diketahui semua orang atau pergi ke rumah baru, di mana orang tidak menyangka akan menemukannya. Dalam satu pilihan, mereka akan tetap tinggal di tempat di mana mereka dapat dengan cepat dikepung dalam waktu singkat. Di sisi lain, mereka akan mencoba peruntungan di tempat di mana hal itu mungkin terjadi, tapi setidaknya mereka bisa mencoba bertahan sambil memiliki sumber daya tingkat tinggi. Berbeda dengan wilayah aslinya, dataran hitam dapat menyediakan makanan dengan konsentrasi spiritual yang tinggi. Dalam hal ini, jika kota yang dijalankan oleh keluarga ini menjadi terisolasi dari dunia luar, tidak dapat menerima atau mengirim sumber daya, akan lebih baik jika berada di lokasi yang istimewa. Maka para pemimpin keluarga Yil memutuskan untuk memulai migrasi ke kota kering. Hal inilah yang mendorong tentara setempat untuk merencanakan misi saat ini, yang melibatkan banyak tentara. Seminggu yang lalu, surat keluarga Yil tiba di kota ini memperingatkan Beatrice tentang hal seperti itu. Mereka akan memulai migrasi ke kota kering sedikit demi sedikit, melakukan ini dalam 30 perjalanan, hingga semua bawahan kekuatan ini dipindahkan ke sini. Rencana seperti itu dilakukan karena mereka tidak ingin menarik banyak perhatian dari kekuatan lokal. Namun di sisi lain, mereka juga tidak ingin memakan waktu terlalu lama untuk melakukan migrasi tersebut. Lagi pula, setiap hari, semakin besar kemungkinan organisasi ini akan dimusnahkan. Ditambah lagi, jumlah anggota keluarga Yil tidak banyak, jadi 30 perjalanan dengan kurang dari 1.000 orang di setiap grup tidak akan terlalu mencolok. Tentu saja, akan sangat menarik jika semua orang di setiap kelompok meninggalkan kota markas keluarga tersebut secara bersamaan. Namun jika hal ini dilakukan secara perlahan, menggunakan strategi untuk mengalihkan perhatian yang mungkin menjadi mata-mata, hal-hal yang memungkinkan hampir 1.000 orang keluar dari kota berpenduduk ratusan ribu jiwa tanpa menarik perhatian. Maka, kelompok pertama yang meninggalkan kota markas organisasi itu dijadwalkan tiba di kota kering dalam beberapa jam ke depan. Kelompok seperti itu akan menjadi salah satu yang terkuat karena organisasi tersebut tidak ingin mengambil risiko meninggalkan kota kering, rumah masa depan mereka, tanpa perlindungan saat mereka pindah. Karena alasan ini, 5 raja spiritual menemani kelompok pertama dari 30 kelompok. Bagaimanapun, mengetahui semua ini, Minos dan tentaranya diam-diam telah bersiap untuk hari ini. Setelah mengetahui bahwa keluarga Silva mengetahui kejadian di timur laut dataran hitam, Minos ingin membentuk aliansi dengan House Yil karena mereka memiliki musuh yang sama. Namun, bahkan sebelum dia bisa berkomunikasi dengan kekuatan seperti itu, pihak Beatrice sudah memutuskan untuk datang mengunjunginya. Dan ya, karena Minos cukup kuat untuk menghadapi mereka, dia menyimpulkan bahwa akan lebih baik jika organisasi mulia ini tidak menjadi sekutu. Organisasi ini telah menimbulkan masalah baginya dalam banyak situasi. Dari Ralph muda yang mengikuti keluarga ini dan bukan pasukannya hingga pertarungan tentara melawan bawahan mereka. Jadi, menjadi sekutu bisa jadi lebih dari apa yang pantas mereka dapatkan. Akibatnya, dia ingin menundukkan organisasi ini. Pokoknya, sambil menunggu di pinggiran kubah lokal, perlahan pengunjung yang diharapkan oleh tentara lokal akhirnya mulai mendekat dari sebelah timur kota kering. Kelompok ini telah bergerak dengan banyak gerbong, berlari dengan kecepatan maksimum yang bisa dijalankan oleh binatang buas mereka. Sementara itu, di dalam masing-masing gerbong terdapat beberapa orang, bahkan ada yang mampu membawa hingga 20 orang sekaligus. Di sisi lain, beberapa individu berada di tunggangan yang lebih lemah, menunggangi makhluk-makhluk di pinggiran gerbong tersebut. Ayo, semuanya, jangan melambat, kita hampir sampai, kata Raja Spiritual level 55, pemimpin kelompok itu. Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitar melanjutkan apa yang mereka lakukan, memerintahkan binatang buas mereka agar mereka berlari dalam jarak yang tersisa ini karena hidup mereka bergantung padanya. Di sisi lain, sedikit demi sedikit, orang-orang dalam kelompok ini mulai melihat cakrawala aneh jauh dari mereka, ke arah di mana kota kering berada. Apa itu? Apakah itu Fata Morgana? Pemimpin kelompok berpikir sambil melihat ke arah kubah setempat. Tapi dari jarak itu, pria ini perlu mendekat beberapa saat lagi sebelum dia akhirnya bisa merasakan gejolak spiritual di kubah itu. Namun, saat dia sedang mengamati hal ini,
Tiba-tiba, sebuah suara mencapai telinga orang-orang itu, rakyat. Benar, benar, beberapa suara terdengar di sekitar ruang di mana kelompok keluarga Hill lewat ketika tiba-tiba beberapa susunan diaktifkan secara bersamaan. Susunan ini dapat mempengaruhi targetnya untuk sementara waktu, individu di bawah level 49. Pada orang-orang seperti itu, efek dari alternatif ini akan menyebabkan target menjadi disorientasi selama beberapa detik. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu akan sangat rentan jika mereka terkejut dengan interval kerja susunan ini. Karena tindakan para prajurit Black Line Army ini, tak lama kemudian beberapa orang dalam kelompok keluarga Hill itu mulai berteriak panik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa itu? Siapa di sana? Keluarlah, kamu celaka. Beberapa suara orang-orang yang masih bisa mengendalikan indera dan pikirannya bergema di seluruh area itu saat orang-orang terkuat di sana bersiap untuk bertarung. Menggunakan susunan untuk melemahkan lawan memang sesuatu yang bisa memberikan efek luar biasa dalam pertarungan. Namun, pasukan Minos menghadapi dua masalah yang membuatnya sulit untuk menggunakan item jenis ini secara maksimal. Salah satu masalahnya adalah sedikitnya jumlah Master Array tingkat rendah tingkat 2 di kota kering. Dan yang lainnya adalah tingginya permintaan akan segala jenis susunan di kota yang sama. Jadi, mengingat banyaknya prajurit yang sudah dimiliki oleh tentara, tidak mungkin Minos bisa memasok barang dengan jenis yang sama kepada prajuritnya dalam jangka pendek. Tapi, di sisi lain, ada cara untuk merespon efek dari susunan seperti itu atau tentara pemuda tidak bisa menggunakan alternatif seperti itu tanpa terpengaruh juga. Akibatnya, bahkan setelah 30 tentara yang menjalankan misi ini mengaktifkan susunan serupa, beberapa ratus lawan hampir tidak tersentuh. Mereka menyerang kita ketika kita hampir sampai di depan pintu rumah baru kita. Nasib buruk macam apa ini? Apakah kita dikutuk? Pemimpin kelompok ini berteriak, sudah mengedarkan energinya dan memberi isyarat kepada sesama raja spiritual untuk mempersiapkan diri. Tetap waspada, seorang wanita level 53 berkata ketika dia akhirnya melihat beberapa bayangan muncul di sekitar kelompok mereka. Itu sangat aneh. Salah satu dari 5 pakar tersebut berkomentar dengan ragu, sudah menghitung jumlah lawannya. Ada ratusan orang di kelompok lawan. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kelompok sebesar itu bisa berada di pinggiran kota kita? Dia bertanya-tanya ketika ekspresinya bertambah buruk setiap sepersekian detik. Dan perlahan, keringat mulai mengucur di dahi dan punggungnya saat dia menyadari bahwa kebenarannya sangat berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Tetua, kita telah ditipu. Ia berteriak keras-keras, akhirnya berusaha menyampaikan temuannya kepada rekan satu timnya yang berada pada tahap budidaya ke-6. Namun, tindakan seperti itu tidak diperlukan. Masing-masing ahli keluarga Hill yang menyertai kelompok ini telah sampai pada kesimpulan yang sama. Jelas sekali bahwa tidak ada kekuatan yang membiarkan begitu banyak musuh berada begitu dekat dengan rumahnya. Namun, karena masing-masing raja spiritual ini sudah mulai merasakan kekuatan lawan mereka, peringatan sebelumnya tidak diperlukan. Dan mengingat jumlah jenderal spiritual di atas level 44 dalam kelompok lawan, tidak ada satupun dari tokoh-tokoh lama ini yang meragukan bahwa kelompok ini berasal dari kota kering itu sendiri. Kotoran. Apa yang terjadi dengan bawahan kita yang dikirim ke sini tadi? Apakah mereka telah diperbudak? Pemimpin misi itu, seorang kultivator level 55, bertanya-tanya secara bersamaan, di mana dia merasakan rasa terhina yang besar. Seluruh keluarga telah tertipu. Mereka bahkan pernah melibatkan diri dalam konflik melawan keluarga Silva hanya karena kota ini. Namun, beberapa keturunan mereka mungkin akan disandera. Sesuatu yang begitu merendahkan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keluarga Hill. Tapi ketika teriakan orang-orang yang terkena dampak susunan itu bergema di area itu dan para ahli ini memahami situasinya, Minos dan kelompoknya akhirnya cukup dekat dengan lawan mereka. Pemuda ini kemudian memberi wewenang kepada prajuritnya untuk melumpuhkan mereka yang terkena dampak dari susunan tersebut dan lawan yang lebih lemah dari kelompok itu yang masih baik-baik saja. Menyerang. Dia tidak ingin membunuh satupun dari orang-orang ini karena dia berkepentingan jika kelompok ini bertahan sehingga mereka dapat diserap ke dalam kekuatan kota kering di masa depan. Namun, di sisi lain, tidak baik jika terjadi kematian, karena hal ini mungkin memperingatkan seluruh keluarga Hill untuk tidak datang ke sini. Karena semua ini,
para prajurit ini hanya akan melumpuhkan lawan-lawan tersebut sehingga segala upaya perlawanan atau pelarian akan dihentikan. Ah, berjuang untuk hidupmu, menyerang. Dan tak lama kemudian, orang-orang dalam kelompok keluarga Yil mulai berteriak dengan gelisah sementara banyak individu yang lebih kuat mencoba menyemangati yang lain. Banyak rekan mereka yang sudah terkena dampak dari susunan sebelumnya. Meski begitu, perbedaan jumlah tiap kelompok di lokasi ini tidak terlalu besar. Karena itu, orang-orang dari House Yil tidak akan menyerah. Sebaliknya, mereka akan berjuang sekuat tenaga agar tidak terjatuh di tempat ini. Seni melahap. Sementara itu, Minos dengan cepat bergegas menuju 5 raja spiritual, yang sedang berlari di tengah kerumunan prajurit dalam kelompok itu dalam upaya untuk melawan prajurit pemuda ini. Mimpi tanpa batas. Namun, mereka segera dicegah melakukan hal ini ketika Minos tiba-tiba menggunakan teknik mentalnya pada 2 ahli tersebut, menempatkan mereka ke dalam mimpi yang dikendalikan olehnya. Langkah eksplosif. Pedang spasial. Pada saat yang sama, saat matanya bersinar, pemuda ini berlari menuju 2 raja spiritual lainnya sambil hampir seluruhnya menekan ruang di sekitar mereka. Astaga, setelah melakukan hal tersebut, penguasa muda ini segera mengirimkan serangan pedang ke arah lawan terkuat di tempat itu, sambil bersiap untuk melumpuhkan keduanya. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatan. Saat dia menyerap energi dari 5 raja spiritual, dia meluncurkan beberapa tendangan dan pukulan ke arah keduanya, menggunakan kekuatan tubuhnya yang kuat untuk menjatuhkan mereka. Menderita. Tidak disangka individu level 50 bisa melakukan hal seperti itu. Ketua kelompok itu akhirnya berteriak dengan marah, tepat setelah mengalami luka di lengan kirinya akibat pedang yang dikirim oleh Minos tadi. Di sisi lain, kedua individu sebelumnya menjerit kesakitan sambil merasakan beberapa bagian sensitif di tubuh mereka, yang telah dikalahkan Minos dalam waktu singkat yang telah berlalu. Pemuda ini jauh lebih besar daripada orang-orang ini, dan kecepatannya sulit untuk disamai. Karena hal ini, dan juga karena dia telah diremehkan pada awal pertarungan, dia dengan cepat berhasil melumpuhkan 4 dari 5 raja spiritual. Namun, hal seperti itu hanya terjadi karena dia ingin seseorang dari kelompok itu tetap sadar untuk memahami situasi mereka dan mendengar apa yang dia katakan. Kalau tidak, bahkan raja spiritual level 55 ini tidak akan tetap tidak terluka. Maka pertempuran di sekitar tempat itu terus berlanjut. Ledakan. Kekuatan. Jangan bunuh aku. Tolong, aku punya anak perempuan kecil. Dan tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk melihat ke arah pria itu dan mengabaikan ledakan dan suara khas medan perang di sekitarnya. Dia lalu berkata, menyerahlah, dan kami akan berhenti menyerang rakyatmu. Berhenti menyerang bangsaku. Praktis kamu sudah memenangkan pertempuran. Menurutmu mengapa kami harus membuat pekerjaanmu begitu mudah? Jika kamu menginginkan hidup kami, lakukan dengan cara kuno. Dia membalas sambil berlari menuju Minos dengan mata berlumuran darah. Namun Minos tidak mau berkata apa-apa setelah mendengar dan melihat reaksi lawannya. Diperkirakan seseorang akan kehilangan sebagian alasannya atau kemampuan untuk melihat beberapa detail ketika dia berada dalam situasi putus asa. Jadi, pria ini tidak menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mati sejak awal pertarungan, meskipun banyak tangisan kesakitan dan keputusasaan. Yah, jika kamu ingin kelompokmu mendapat pukulan yang bagus, maka aku akan membiarkan itu terjadi.